Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Hikmah pada pembelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela 1, yaitu tentang sikap sombong. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita akan belajar tentang akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela yaitu sikap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan membuat kerugian bagi dirinya dan orang lain. Nah, kita akan belajar tentang sombong. Apa sih itu sombong? Sombong berarti merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sikap sombong adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa sombong itu termasuk akhlak tercela? Karena sombong itu berarti merasa lebih baik dari orang lain. Salah satu sifat dari iblis yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Dulu iblis dan malaikat tinggal bersama-sama di surga. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat mengikuti perintah Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Karena iblis diciptakan dari api, dia merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Oleh karena itu dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah mengeluarkan iblis dari surga. Sombong adalah sikap takabur atau tertinggi hati. Di dalam bahasa Sunda disebut gede hulu. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi sombong ada beberapa faktor, yaitu 1. Kekayaan. Kekayaan bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang kedua, keturunan. Dengan banyak keturunan atau dengan mempunyai keturunan yang baik, dia akan menjadi sombong. Yang ketiga, kecerdasan. Kecerdasan bisa membuat seseorang menjadi sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Amal ibadah yang banyak juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong dengan amal ibadahnya. Yang kelima yaitu kecantikan atau ketampanan. Yang keenam, kekuasaan. 6 hal ini bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Nah, jika kita memiliki keenam sifat yang di atas, sebaiknya kita tidak boleh menjadi sombong, tapi kita sebaiknya harus rendah hati seperti Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki keenam yang tadi, akan tetapi Rasulullah tetap rendah hati, tidak sombong. Oleh karenanya Rasulullah menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sikap sombong yaitu merasa diri paling benar. Dia tidak mau dinasehatin oleh orang lain karena dia merasa cerdas atau dia mempunyai kekayaan atau dia mempunyai kekuasaan, jadi dia tidak mau dinasehati oleh orang lain. Dia juga merasa dirinya paling baik, misalnya dia cerdas atau dia tampan atau dia amal ibadahnya banyak. Nah, maka dia merasa paling baik, lebih baik daripada orang lain. Itu salah satu contoh sikap sombong. Mudah marah. Nah, mudah marah juga merupakan salah satu contoh sikap sombong. Menghina orang lain karena dengan dia misalnya punya kekayaan atau punya ketampanan, punya kecerdasan, jadi orang yang sombong itu biasanya selalu menghina orang lain yang tidak memiliki apa yang dia miliki. Gitu. Itu adalah contoh sikap sombong yang tidak boleh kita ikutin ya.
Manfaat menghindari sifat sombong yaitu: 1. Kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman karena kita tidak sombong. Yang ketiga, tentunya kita akan masuk surga. Akibat bersikap sombong, kita akan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Yang kedua, kita akan dibenci oleh Rasul. Nah, kita tidak mau kan tentunya dibenci oleh Rasul, karena jika kita dibenci oleh Rasul, tentunya Allah juga akan membenci kita. Nauzubillah. Yang ketiga, kita akan dijauhi oleh teman-teman. Wah, ini sangat tidak mengenakan jika kita tidak mempunyai teman. Nah, oleh karena itu, kita harus menghindari sikap sombong. Nah, bagaimana cara menghindari sikap sombong? Yaitu dengan cara suka berbagi. Nah, misalnya jika kita adalah orang yang kaya atau kita adalah orang yang cerdas, maka kita berbagi kepada teman yang miskin atau yang tidak punya, yang tidak paham pelajaran. Kita berbagi makanan, berbagi ilmu, berbagi uang. Nah, lalu kita bekerja bakti. Jangan karena kita orang kaya atau karena kita orang yang berkedudukan, kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu berteman dengan siapa saja. Walaupun kita orang kaya, kita mau berteman dengan orang miskin. Misal kita cerdas, kita mau berteman dengan orang yang bodoh. Kita tampan, kita mau berteman dengan orang yang jelek misalnya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus berteman dengan siapa saja. Yang keempat yaitu kita harus rendah hati atau tawadu. Itu dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kelebihan yang kita miliki, kita harus bersikap rendah hati atau tawadu. Dan juga ada banyak contoh cara menghindari sikap sombong yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini tentang sikap sombong. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang rendah hati atau tawadu ya. Tidak menjadi sombong lagi. Misalnya yang kemarin sombong, sekarang berubah menjadi anak yang rendah hati, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.